Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi di acara Pekanan KSWI. Bagaimana nih kabar teman-teman? Semoga kita semua diberi kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, pada pagi ini materi yang akan dibahas nanti yaitu berjudul Temenan sama Insecure. Siap? Di sini nanti kita akan membahas tentang apa sih yang dimaksud dengan temenan sama insecure dan apa yang harus kita lakukan sebagai muslimah terhadap perasaan insecure. Pernah nggak kamu mendengar kata-kata seperti ini yang disambut dengan gelak tawa teman-teman lainnya? Contohnya, suara kamu bagus, tapi lebih baik nyanyinya dalam hati ya. Atau enggak yang biasanya sering terjadi. Kok jerawatnya banyak, gak skincarean ya? Adik kamu tinggi, tapi kok kamu pendek ya? Atau seperti ini, pantas kamu pintar, jidatnya lebar kayak lapangan terbang. Tahu nggak, omongan tadi itu termasuk body shaming alias mengejek penampilan fisik seseorang yang bisa bikin ilfil alias sakit hati. Meski niatnya cuma bercanda biar ada hiburan, tapi ujung-ujungnya bisa bikin temen yang diledekin insecure loh. Hati-hati ya teman-teman. Yang kita bahas pertama adalah definisi dari kata insecure. Insecure apaan tuh? Insecure adalah perasaan cemas, tidak mampu, dan kurang percaya diri yang membuat seseorang merasa tidak aman, di mana situasi kondisi saat mental kita lagi nggak fit. Mudah galau, nggak percaya diri, lebih sering menyendiri, ngerasa nggak berguna, tidak ada yang menghargai keberadaannya, akhirnya jadi gundah gulana dan malu untuk ketemu orang. Memang pada kenyataannya, remaja insecure itu sensor bapernya sensitif banget. Omongan apa aja yang terkaitnya dengan cepat dibaperin. Gak peduli temannya itu lagi bercanda atau sekedar mencairkan suasana. Kalau dia yang jadi objek penderitanya, sinyal insecure-nya langsung menguat. Apalagi kalau udah main fisik, body shaming-nya gak tanggung-tanggung. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, semuanya di roasting. Teman-teman yang lainnya pada tertawa di atas penderitaan batin sang korban. Kenapa bisa muncul rasa insecure? Insecure bisa muncul dikarenakan yang pertama tindakan body shaming. Body shaming di kalangan remaja seolah jadi budaya. Makanya gak heran kalau menurut survei Body Peace Resolution yang dilakukan oleh Yahoo, ditemukan bahwa 94% remaja putri telah mengalami tindakan body shaming, sementara remaja putra hanya 64%. Dari hasil survei tersebut, ternyata remaja putri lebih banyak mengalami tindakan body shaming dibandingkan dengan remaja putra, dan paling banyak jadi korban insecure. Kemudian yang kedua berasal dari dunia nyata. Di dunia nyata, budaya bullying yang masih merajalela paling banyak jadi faktor pemicu remaja insecure, seperti diejek, dihina, direndahkan oleh temannya baik secara fisik maupun verbal, cuman lantaran ada kekurangannya yang dibesar-besarkan. Selanjutnya yang ketiga yang berasal dari dunia maya. Sementara di dunia maya, lekatnya keseharian remaja dengan sosial media memaksa mereka untuk terus kepoin tren dunia digital yang terus berubah setiap waktu. Jadi, sering ngebandingin antara dirinya dengan kondisi temannya yang fashionable. Beranda mereka dijejali gambar dan cerita artis idola atau teman sebaya dengan penampilan fashion terbaru. Lagi makan bareng di tempat yang lagi viral, hingga jalan-jalan ke tempat wisata elit. Itulah menyebabkan munculnya minder dan insecure merajalela. Kalaupun coba ngikutin tren yang lagi viral, bukannya dapat love atau like yang ada, malah banjir komen negatif. Dibilang gak cocok lah, gak pantas lah, terlalu maksain atau dikatain lebay. Yang membuat remaja insecure ini yang awalnya tinggi mendadak turun drastis. Insecure wujudnya gak kelihatan, tapi akibatnya bisa bikin hidup kita berantakan. Sebelum kejadian, kenali beberapa ciri yang sering kedapatan pada remaja yang terpapar virus insecure.
Yang pertama, memandang diri sendiri lebih rendah. Karena sering jadi korban bully, merasa tidak ada yang membanggakan pada dirinya, dari penampilan fisik hingga prestasi belajar. Seolah setiap inci permukaan tubuhnya nggak ada nilainya, kecuali dijadikan bahan olokan teman-teman. Yang kedua, menghindari berinteraksi dengan orang lain. Karena ngerasa rendah diri, selalunya nggak nyaman kalau udah ngumpul dengan teman-temannya. Ada rasa takut bakal jadi korban bully atau dihinggapi rasa insecure. Jadinya lebih senang menyendiri, sibuk dengan dunianya sendiri. Yang ketiga, merasa enggan untuk keluar dari zona nyaman. Asik menyendiri, tidak ada perasaan khawatir jadi korban bully. Punya ruang sendiri untuk bebas berekspresi, tapi akibatnya jadi terkucil dan antisosial. Yang keempat, sering membandingkan diri dengan yang lain, terutama kalau rajin mantengin sosial media. Karena sering melihat foto dan cerita orang lain yang terlihat ideal banget kondisinya, berakibat pada penilaian diri sendiri yang lebih rendah dibandingkan orang lain. Yang kelima, memiliki kekuatan dan kekhawatiran yang berlebihan. Bawaannya paranoid dengan segala situasi, serba salah aja kalau pakai baju, takut salah kostum dan jadi korban bully. Sama orang lain juga gampang berburuk sangka. Yang keenam, haus akan pengakuan dan pujian dari orang lain. Agar tidak merasa insecure, mesti ada prestasi yang kelihatan orang lain. Apapun caranya bakal dijabanin. Kalau ada cewek yang badannya dibilang oversize alias landscape, dia coba diet ekstrim biar cepet kurus. Nah, semoga keenam ciri remaja insecure di atas gak ada pada diri kamu ya. Gak ada baik-baiknya melihara perasaan insecure. Yang ada bakal ngabisin waktu, tenaga, pikiran, tapi non-produktif. Ngerinya kalau udah gak tahan bisa depresi dan ujungnya bunuh diri. Jangan biarkan perasaan insecure mengambil kebahagiaanmu sebagai seorang muslimah. Karena hakikatnya, seorang muslimah itu pantang mundur oleh perasaan insecure. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam udah ngajarin kita untuk gak gampang baperan. Apapun yang terjadi pada diri kita, Islam punya dua kunci untuk menjaga hati dan mental agar tetap kuat, bersabar dan bersyukur. Dari Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, alangkah mengagumkan keadaan orang yang beriman, karena semua keadaannya membawa kebaikan untuk dirinya. Dan ini hanya ada pada seorang mukmin. Jika dia mendapatkan kesenangan, dia akan bersyukur. Maka itu adalah kebaikan baginya. Dan jika dia ditimpa kesusahan, dia akan bersabar. Maka itu adalah kebaikan baginya. Hadis riwayat Muslim. Jadi, tidak ada alasan bagi kita untuk terjerumus dalam jurang mental illness alias jiwa yang rapuh. Kalaupun si insecure datang menghampiri, ajakin temenan aja. Jangan dimusuhin biar gak bikin galau dan merotin produktivitas kita. Apapun yang terjadi pada tubuh kita, apapun yang ada pada tubuh kita, mulai dari bentuk tubuh, warna kulit, bentuk hidung kita dan lain-lain semuanya adalah hal yang sudah Allah putuskan dan kita diminta untuk menerimanya. Jika kita menerima, merawatnya, menjaganya, kita tahu fungsinya dengan baik, kemudian kita bersyukur, maka Allah beri pahala dan nikmat yang bertambah-tambah. Akan tetapi, karena adanya body shaming, lalu kita mengubah apa yang ada pada tubuh kita, misalnya operasi plastik, mengubah rambut keriting menjadi lurus, dan lain-lain, hanya untuk mendapatkan gelar kecantikan dari orang lain. Hal itulah yang membuat Allah murka. Apa yang kita lakukan? Jangan sampai kita fokus pada tubuh kita, karena tubuh kita hari ini sesungguhnya titipan dari Allah dan hanya berlaku di dunia.
dan akan ada setelah kehidupan dunia. Tubuh kita berubah 180 derajat dengan yang kita punya saat ini. Jadi, alangkah baiknya jika kita bersyukur menerima apa yang Allah beri, lalu kita fokus menjadi insan atau hamba-hamba Allah yang lebih mulia dengan keimanan dan ketakwaan. Apa yang bisa kita lakukan untuk menjinakkan insecure? Yang pertama, jangan membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Ingat ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita sebagai makhluk terbaik, bukan untuk dibanding-bandingkan. Dia menciptakan manusia berbeda-beda dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jauhkan deh itu perasaan rendah diri karena ngerasa gak pintar, gak cantik, atau gak punya keahlian yang bisa dibanggakan. Bagaimanapun kondisi fisik kita, syukuri apa yang ada, cintai dirimu sendiri. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai kita dari ketakwaan, bukan penampilan fisik atau harta. Dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk rupa dan harta kalian, akan tetapi Allah hanyalah melihat pada hati dan amalan kalian. Hadis riwayat Muslim nomor 2564. Kedua, hidup dalam lingkungan yang positif. Carilah teman yang bisa menguatkan kita kala insecure menghadang dan mengingatkanmu kala insecure meradang. Teman yang selalu berada di sampingmu dalam suka dan duka. Teman yang mendukungmu untuk berubah menjadi lebih baik. Teman yang menerimamu apa adanya, bukan ada apanya. Teman yang menularkan semangat dan perilaku taat, bukan yang hobi ngebully atau ngajak maksiat. Temukan mereka dalam komunitas dakwah. Ketiga, positive thinking. Tidak ada salahnya kita belajar berbaik sangka pada siapa saja yang bikin kita insecure. Kalau niat mereka bercanda, anggap aja angin lalu, gak usah ditanggapin. Kalau mereka ngebully, syukurin aja karena kita sedang dikasih banyak pahala dari mereka. Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut orang yang suka menghina sesamanya sebagai golongan yang bangkrut. Sebab pahala yang susah payah dia kumpulkan berkurang banyak karena telah menghina. Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Para sahabat menjawab, orang yang bangkrut di tengah-tengah kita adalah orang yang tidak punya uang dan harta. Orang yang bangkrut dari umatku adalah yang datang pada hari kiamat nanti dengan membawa pahala sholat, puasa, dan zakat. Namun, ia telah menghina si A, menuduh berzina si B, memakan harta si C, menumpahkan darah si D, dan memukul si E. Maka si A diberi pahala kebaikannya, juga si B, si C, si D, dan si E diberi pahala kebaikannya. Apabila amal kebaikannya habis sebelum terbayar semua kezolimannya, dosa-dosa mereka yang zolimi itu diambil lalu dilemparkan kepadanya. Kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim nomor 2581. Perasaan insecure itu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bukan berarti bikin kita galau atau penghambat untuk berkarya dan berkontribusi. Jadikanlah omongan-omongan orang yang bikin kita insecure itu sebagai pemacu untuk menjadi diri yang lebih baik. Dengan catatan, niatkan perubahan itu untuk mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kebaikan diri sendiri, bukan karena ingin terlihat keren di mata orang lain. Mulailah mencintai diri sendiri dengan segala kelebihan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan agar rasa percaya diri kita meningkat. Dan jangan lupa rutin ikut kajian agar benteng keimanan kita terus menguat dan mental kita kokoh, sehingga rasa insecure akan hilang dengan sendirinya. Jadi, daripada insecure, mending kita bersyukur. Sekian pembahasan materi di Pekanan KSWI ini dengan berjudul Temenan sama Insecure, siap? Saya minta maaf yang sebesar-besarnya bila ada kesalahan dan kekurangan dari diri saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.